Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yogi. Gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Minal aizin wal faizin ya, Ustaz Yogi. Bersama Ustadz, misalnya sudah Pak Izin, mohon maaf Pak Ah, Izin. manten baru. Gimana? Mana ini? Lancar di Demak ya? Alhamdulillah lancar. Di sana nggak ada PSBB dan Oh nggak gitu ada yang ya. belum ada kasus COVID di sana. Dengar-dengar lagi di karantina ya Ustaz Yogi di sana ya? Kalau apa di sana? Aku di rumah ini. Oh iya. Di karantina di rumah. Ya, Kalau istilah orang Jawa dipingit habis manten itu ya. masa no. Wis gorongnya wis dipingit, mari ya dipingit mana ya dijalani Iya. aja Ustadz. Iya. Kapan balik ke Jawa Timur Pak Yogi? Ini sudah di rumah ini. Oh sudah. Sudah. Alhamdulillah. Oke, sekarang ini kok pas kebetulan hari memperingati Hari Lingkungan Hidup lagi. Ya, betul. Ya, salam bumi. Pasti lestari. Kedengaran suaranya ya? Beneran? Halo? Suaranya jelas Benar. ya? Oke. Iya ini Ustaz, ini mau sharing ini. Boleh, boleh, boleh. Ya, mau sharing. Saat-saat ini udah masa-masa pandemi banyak beredar berita yang tentang COVID, penyakit COVID, dan bahkan ada berita di bahwasannya banyak kerusakan lingkungan. Pas kebetulan sekarang juga memperingati Hari Lingkungan. Nah, menurut Ustadz pakar lingkungan ini ya, kebetulan ketua Adiwiyata juga ya. Terlalu tinggi, biasa aja. Iya, oke. Pertanyaan saya, apakah kita sebagai umat Islam diajarkan nggak sebetulnya tentang lingkungan? Ada kaitannya nggak dengan agama dan lingkungan? Jadi kadang kita eh, orang itu beribadah terus, ya tentang ubudiyah hanya beribadah kepada Allah, tapi kadang kita tidak memperhatikan kanan kiri kita. Apakah di agama itu sebetulnya diajarkan nggak ya tentang lingkungan, kayak membuang sampah sembarangan, terus membuang kotoran, membuang limbah, penebangan hutan. Itu menurut Ustadz yang mana eh, beliau ini juga ketua Adiwiyata SMP Al Muslim, ya sudah barang tentu kan berpengalaman untuk mengutarakan istilah lingkungan itu seperti apa. Ya, oke. Itu pertanyaan saya, mungkin eh, biar lebih paham lagi. Saya itu ada nggak kaitannya? Apakah ada dalil-dalilnya tentang agama juga? Ya, mohon sarannya ya. Terima kasih. Apa sih Ustadz jawab ini? Pertanyaannya baik. Pas. Bingung ini. Mungkin ada yang bisa jawab, bantu jawab ya. Ini ada Jehan ini. Ada Jehan, ada Alisa, ada Rendra, ada Rasya. Wah, mungkin mereka bisa jawab nggak ya? Oke, sedikit yang bisa saya sampaikan, yaitu di dalam surat Arum ayat 41 dan ayat 42 itu berbunyi, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah Oh menghendaki gitu. agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian yang ayat 42, katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, di ayat tersebut sudah jelas bahwa kerusakan di darat dan di laut itu pasti perbuatan manusia. Dan ada lagi di surat Al-A'raf ayat 56,
dan 58, yaitu artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangatlah dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Dialah yang meniup angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya, yaitu hujan, sehingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah tersebut. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran, dan tanah yang baik, tanaman-tanaman subur dengan izin Tuhan, dan tanah yang buruk, tanaman-tanaman yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Itu di surat Ar-A'raf. Nah, itu sudah jelas semua, dijelaskan bahwa yang merusak itu nanti pasti manusia. Tapi di situ juga dijelaskan di Al-Quran bahwa Allah sudah menciptakan segala sesuatunya, sudah ada air, sudah ada tanaman, sudah ada buah-buahan, semuanya tinggal menikmati, tinggal disuruh, istilahnya ya lebih bersyukur dari apa yang diberikan Allah. Nah, sebagai manusia yang baik, ya kalau sudah tahu banyak kerusakan-kerusakan gitu, sebaiknya kita harus lebih menambah, ojo nambah kerusakan, tapi nambah perbuatan yang baik. Biji yang ditanam sedikit ataupun kecil pun sebelum kiamat nanti itu akan menjadi suatu pahala yang besar. Waduh, di sini ada istri saya. Weh. Cie. Meo. Yo kangen bae Ustaz biasa. Saoma kangen. Kemudian ada lagi Ustadz, ini motivasi dari Rasulullah. Muslim mana saja yang menanam sebuah pohon, lalu ada orang atau hewan yang memakan dari pohon tersebut, niscaya akan dituliskan baginya sebagai pahala sedekah. Kan pohon itu akan menjadi aset pahala baginya sesudah mati, yang akan terus mengalir pahala baginya. Subhanallah. Berarti nek kita nanam suatu tumbuhan dan tumbuhan tersebut menghasilkan buah, daun dan sebagainya dan bisa dimanfaatkan oleh manusia yang lain, maka pahala akan mengalir baginya yang menanam tersebut. Subhanallah, kan lumayan Ustaz. Makanya kalau kita sering menanam dan istilahnya yus nanam yang paling gampang, kalau di sekolah kita sering nanam sawi, sering nanam kangkung seperti itu. Apalagi nanti kalau disedekahkan, dibagi-bagikan, insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Amin. Nah, kadang kalau yang tempat padat rumah, jarang lahan, gimana itu solusinya? Pengen nanam itu. Oh iya, kemarin kita sudah pernah mencoba menanam dengan cara satu vertikultur. Apa itu Ustaz vertikultur? Vertikultur itu tanaman yang ditanam dengan arah vertikal ke atas menggunakan pipa paralon. Itu bisa Ustaz dengan cara vertikultur. Atau yang lebih tren sekarang itu istilahnya pakai hidroponik. Hidroponik itu Ustaz yang menjadi pengganti tanah diganti dengan media air Ustaz. Jadi seperti yang sudah terkenal, karena kalau nanti kita bisa lihat di mana, di internet, apa itu vertikultur, apa itu hidroponik, nanti gampang kalau mau mensiasati kalau kita sudah tidak punya lahan pertanian atau lahan untuk garap pertanian. Yang penting kita punya inovasi, ide-ide yang bisa dikembangkan supaya bisa mengatasi masalah-masalah seperti itu. Emang yang di sekolah, masalah kita kan sudah halo? Di sekolah kan sudah ada. Iya, kita sudah hortikultur ya toh. Kemudian kita juga sudah mensosialisasikan hortikultur di daerah Wadung Asri dekat sekolah. Apa bedanya?
vertikultur sama hidroponik. Bedanya apa? Oke. Kalau vertikultur itu arahnya ke atas atau vertikal, Ustaz. Dan itu menggunakan pipa paralon yang arah ke atas. Tanahnya bisa media menggunakan tanah atau bisa menggunakan media langsung air secara hidroponik. Seperti istilahnya diinovasikan dari keduanya itu sebenarnya bisa. Cuman kalau vertikultur nanti harus ada penyangga di bawahnya, Ustaz. Kapan-kapan lah kita nanti kalau ada yang mau sharing tentang belajar vertikultur, kita buka kapan kita ajari mereka atau anak-anak yang ada di sekolah ini. Aku belum pernah, Ustaz, itu seperti apa. Oke, siap. Kalau hidroponik kemungkinan sudah banyak yang nyoba ya, Ustaz, ya. Hidroponik itu seperti tidak pakai tanah, tapi menggunakan langsung medianya adalah air. Yang paling gampang nanti itu kita pakai menggunakan baki atau baskom, Ustaz, yang istilahnya seperti hidroponik yang sederhana aja, jangan yang sudah menggunakan air yang mengalir, NFT, ada cara NFT, ada cara yang berbagai macam cara sebenarnya, tapi yang paling sederhana nanti pakai yang baskom aja, yang kecil, dilubang-lubangi. Kalau nanti saya ada share, saya kasih share gambarnya seperti apa. Kalau hanya pemula, lebih baik pakai hidroponiknya diganti pakai botol mineral, Ustaz. Gitu ya. Botol mineralnya kasih bumbu ke bawah, botol mineralnya dibagi dua, botol plastik itu coba nanam pakai biji. Biji yang paling gampang tumbuh adalah biji kacang hijau, Ustaz. Atau biji kangkung, boleh. Kalau nanti sudah tekniknya itu sudah berhasil, baru lebih dikembangkan, lebih expert lagi. Tuh. Insya Allah, kalau nggak salah Ustaz kan pernah nanam sendiri di dalam rumah ya. Di lantai atas. Iya. Seperti hasilnya. Pengalaman saya, problemnya itu susah untuk mendapatkan matahari ya. Gimana kita menanam tanpa matahari? Maksudnya, ya mau nggak mau kan pakai matahari. Itu pertanyaannya. Ya, kalau dengan cara hidroponik, Ustaz, kalau enggak pakai matahari memang sulit. Kita harus tahu dulu karakteristik tanaman yang kita tanam. Apakah dia harus menerima cahaya secara langsung, apa enggak secara langsung. Kalau tanaman tersebut meminta cahaya secara langsung, maka harus wajib dikasih cahaya yang harus kena matahari secara langsung. Kalau enggak, ya enggak usah, Ustaz. Enggak usah dikasih, nanti malah tambah rusak. Emang ada tanaman yang tanpa matahari secara langsung sifatnya? Sebenarnya dalam proses pembuatan makanan atau istilahnya di dalam biologi itu namanya fotosintesis. Fotosintesis itu membutuhkan cahaya. Cahaya itu lebih banyak dibutuhkan saat cahaya matahari. Tapi sebenarnya dalam prosesnya cahaya matahari itu bisa juga sebenarnya digantikan oleh cahaya lain. Yang diambil di sini adalah paling gampangnya adalah gelombang. Nah, ternyata cahaya itu mengalir ke bumi itu seperti gelombang, Ustaz. Nah, gelombangnya itu macam-macam. Nah, ada yang bisa ditangkap secara langsung, ada yang enggak, milih gelombang yang cahayanya warna-warni. Nah, itu setiap tumbuhan punya karakteristiknya masing-masing. Kalau kita nanam sawi, otomatis dia itu harus wajib kena cahaya. Kalau tidak kena cahaya, biasanya layu, Ustaz. Karena dia kemungkinan membutuhkan proses fotosintesis yang sangat cepat. Kalau tidak ada cahaya, ya dia akan layu, Ustaz. Itu kalau contoh sawi. Tapi kalau kangkung, Ustaz, meskipun tidak kena cahaya langsung, dia bisa tumbuh, Ustaz. Itulah. Oh iya, Kak. Ya. Kangkung bisa ya? Bisa, kangkung itu sifatnya dia kuat dalam kondisi yang kena cahaya ataupun tidak kena cahaya, dia kuat. Bahkan kalau misalnya pakai media tanah ya, tanah yang nutrisinya sedikit pun dia masih bisa hidup, Ustaz. Itu kalau kangkung. Gitu ya. Yang lain mau ditanyakan? Nah, apakah yang namanya lingkungan itu berhubungan dengan tanaman saja loh, Ustaz?
Kalau yang namanya lingkungan itu ya nggak berhubungan dengan tanah saja. Yang namanya udara, darat, dan laut itu juga namanya lingkungan. Apa sih sebenarnya lingkungan? Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, tempat kita atau habitat kita itu adalah lingkungan. Entah itu nanti di desa, entah di gunung, dimanapun itu tetap lingkungan. Itu namanya habitat kita, tempat kita untuk hidup. Nah, lingkungan kita sudah tahu kan seperti ini, apalagi ada virus wabah yang seperti ini, wabah COVID-19, yang jelas PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat harus digalakkan, harus benar-benar sehat, harus benar-benar bersih. Kemudian ada Germas, apa itu Germas? Gerakan Masyarakat Sehat, yang sudah sering dipampang di sekolah, ya tahu Ustaz, yaitu harus sering-sering cuci tangan, pakai masker kalau keluar, atau rajin cuci tangan menggunakan air yang mengalir selama 20 detik itu minimal. Jaga kesehatan, makan, minum suplemen, vitamin, nah itu wajib yang harus kita lakukan saat ini. Nah, terus untuk mengisi kadang kebosanan, nah sifat lingkungan supaya lebih bagus, ayo bareng-bareng kita nanam tanaman. Itu tanaman yang gampang, yang bisa kita konsumsi adalah kangkung. Beli aja biji kangkung, ditanam pakai apa namanya botol aqua bekas, kasih tanah yang subur. Tanah subur apa cirinya? Biasanya banyak mengandung humus. Gitu. Kalau nggak ada, kita pakai pupuk aja sudah bisa. Nanti selama kita bisa nanam, kemudian selama wabah ini masih tetap ada seperti ini, tanaman tersebut bisa kita konsumsi, gitu. Sehingga kita bisa beli apa itu sayuran di pasar. Kalau misalkan kita bisa nanam sendiri. Tapi kalau butuhnya banyak, otomatis botol-botol yang harus ditanam juga harus bertanam. Itu kalau nanam kangkung pakai media air bisa hidup ya? Pakai air aja. Bisa, pakai air aja. Pakai usia air. Kangkung kalau tidak salah itu umurnya 3 minggu sudah bisa dipanen, Ustaz. Mulai nanam ya. 3 minggu sudah bisa dipanen. Sumpama 3 minggu tapi gak besar-besar, ya waktunya dipanen ya. Iya, apa-apa dipanen aja karena sudah waktunya, Ustaz. Daripada nanti dimakan sama makhluk yang lain. Makhluk lain itu dimakan oleh serangga. Yang kenyang nanti serangganya, bukan yang nanam. Oke, pertanyaan terakhir, Ustaz. Pertanyaan terakhir. Okay. Menurut jenengan, kiat-kiat kita bisa menjaga lingkungan itu seperti apa? Kiat-kiatnya. Kadang kan kita kesadaran juga kita terabaikan. Menurut sampean, kiat-kiatnya seperti apa? Kita lingkungan. Yang paling mudah adalah manusia itu pasti setiap hari menghasilkan sampah. Betul enggak? Ya. Terus? Sampah itu nggak mungkin bisa menjadi zero. Ya, zero itu berarti kan tidak ada sampah. Selama yang namanya manusia atau makhluk hidup itu tetap hidup, pasti menghasilkan sampah. Contoh yang gampang adalah kita mau mandi pakai sabun enggak? Pakai. Ya dibuang di samponya dibuang di mana? Nah, ini itu masih sabun, bungkusnya ya toh? Terus tiketnya itu dibuang di mana? Nah, kemudian saat kita menggunakan sabun, rinso untuk mencuci dan lain sebagainya, itu kan pasti dibuang ke sungai, Pak. Betul enggak? Iya. Juga sama. Tapi bagaimana caranya kita harus mengurangi, meminimalisir membuang racun hasil saat kita mandi ataupun mencuci, itu harus diminimalisir dulu kandungan racunnya. Seperti apa? Ya, kalau kita misalkan mencuci baju pakai deterjen 2-3 sendok. Kalau bisa ya Ustaz ya. Kalau yang sebenarnya itu hasil cucian tadi
itu kan masih ada toh. Ya. Nah, itu nggak boleh langsung dibuang. Harusnya ditambahkan air dulu supaya kandungan racunnya tidak, istilahnya apa itu ya, kental. Tahu kental Tidak ya, Ustaz ya? banyak. Harus dilarut dengan air. Tapi biasanya kok nek dilarut mau ambil air mana? Pasti nek ono bapak ibu nang omah lho kok banyu kok entek-entek no. Wong itu kan gak dipakai lagi. Ngapain kan gitu. Nah, itu intinya seperti itu sekarang. Nah, dilemanya di situ. Itu contoh Pemborosan air. saat kita mandi. Nah, wis sing kedua Ustaz contohnya saat makan Ustaz. Saiki modelnya adalah GoFood. Ya tahu Ustaz. GoFood pasti pakai resek, gitu, plastik. Enggak makanan pakai styrofoam. Nah, itu secara tidak langsung kita juga menghasilkan sampah Ustaz. Kalau bisa diminimalisir, jangan ada plastik, jangan ada styrofoam. Sudah tahu bahwa mendaur ulang plastik styrofoam itu 100 tahun lebih. Nah, kalau bisa memang beli soto. Ya wes, jangan langsung ke tempatnya, Pak beli soto. Pasti nanti dikasih plastik sama orangnya. Harus dapat dari rumah, bawa rantang atau bawa panci untuk tempat makanan kita. Itu lebih lebih sehat terhadap lingkungan. Khususnya makanan. So, ya, secara simpel aja lah. Kalau memang di rumah sampah tetap harus dihasilkan. Bagaimana terusan? Ya ayo, kalau di sekolah kita sudah mengajarkan bahwa sampah kita sudah bagi 3 macam. Ya ayo dipilah sampahnya. Di rumah juga dipilah. Jangan di sekolah kita sudah milah, tapi di rumah dicampur. Nah, kasihan nanti. Karena apa? Dengan memilah sampah, kita membantu petugas-petugas yang ngambil sampah itu, biar juga dia tidak dicampur. Mana yang bisa didaur ulang, mana yang sifatnya organik, mana sifatnya anorganik. Itu, Ustaz. Masalahnya kalau di kampung kita itu sampahnya tidak dibeda-bedakan jadi satu. Ketika kita mau membedakan di masyarakat tidak repot. Ya Ustaz, memang untuk membuat suatu gerakan yang baik itu tantangannya gede, tantangannya besar. Tapi ya kalau dimulai dari dirinya masing-masing, insya Allah bisa. Gitu loh Ustaz. Yang penting dari dirinya sendiri aja lah, nggak usah istilahnya apa itu ya, ngongkon. Bahasa Jawa ngongkon itu apa ya Ustaz ya? Nyuruh orang untuk seperti kita mau, jangan, udah yang penting kita lakukan yang terbaik buat kita dan lingkungan. Nanti kalau orang lain mau nyontoh, mau meniru, monggo silahkan kan gitu. Yang penting dari diri kita masing. Kalau kita misalkan sudah menyadarkan dia, tapi kalau dia nggak bisa sadar, ya sudah nanti tinggal nunggu hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya digerakkan hatinya. Itu aja. Iya. Kita sudah bergerak, tapi masyarakat, pemerintah tidak ikut andil. Waduh, sama aja lah. Ya, memang seperti itu. Nek wis sendirinya nggak bisa, ya berarti ada peran serta dari masyarakat yang lain, entah dari pemerintah, entah RT RW-nya. Ayo dirembuk bareng. Iki sampai diapakno enake kan gitu, Ustaz. Karena kalau dirembuk bareng, dimusyawarakan bersama, insya Allah bisa gitu. Yang sudah baik di sekarang itu di Surabaya kan Ustaz, sama Bu Risma itu kan sudah kelola sampahnya, sudah bisa menghasilkan uang yang miliaran juga tiap bulannya. Nah itu bagus sekali. Ya mudah-mudahan nanti tertular ke Sidoarjo, Gresik dan daerah sekitarnya supaya bisa menghasilkan apa itu ekonomi dari hasil sampah yang tidak ada nilainya menjadi bernilai seperti itu. Iya. Ada lagi. Pempes itu kategori apa? Plastik apa atau kompos yang basah atau masuk kertas? Pempes. Kadang kita buang pempes bingung. Kalau ada orang Jawa malah disuruh pendem di tanah, malah dipendem tanah ternyata nggak memungkinkan. Apa?
nggak bisa apa namanya itu terurai. Iya, Itu Pampers gimana? yang Solusinya? seperti yang pernah saya tahu, Pampers itu ternyata bisa juga dijadikan bahan untuk menanam tanaman, Pak. Loh, Tapi gak kotor tah? sebelumnya, tapi Gak sebelum kotor. digunakan, ya Ah, kotor. Tapi sebelum digunakan harus dibersihkan dulu, Ustaz. Ya, mau nggak siapa? mau, kolu nggak kolu gitu ya, itu harus dibersihkan dulu sebelum digunakan. Itu sebagai Kayak media apa? tanam, Kayak bisa apa untuk nih? media tanam. Iya apa? Pot. Pot. Bukan pot ya. Kalau Apa? nggak salah, yang pernah saya tahu itu digunakan media sebagai pengganti pasir, Ustaz. Pengganti Atau pasir. pengganti pasir atau pengganti tanah. Oh, Karena bisa sifat menyerap itu kan, tah? nah itu kalau pampers itu kan menyerap air, betul nggak? Hmm. Karena pampers yang sudah digunakan itu menyerap urin atau menyerap yang lain, yang mungkin bukan benda padat, maaf, bukan benda cair tapi benda padat, kan jelas kotor nanti. Nah, Hmm. supaya itu bisa digunakan kembali, maka pampers tersebut dicuci dulu. Ya harus kolu, nggak kolu harus kolu, harus mau. Nah, setelah itu nanti digunakan taruh di dalam pot atau di wadah untuk menanam tumbuhan. Bisa, Ustaz. Bahkan kalau yang namanya urin itu, Ustaz, itu banyak mengandung nitrogennya. Kalau banyak mengandung N-nya, unsur N itu malah bagus untuk tanaman. Gitu ya. Karena Oh, saya pernah praktek? dapat ilmu. Kalau praktek belum, Ustaz, karena Oh. berdasarkan Pak Sujiman ya, Pak Sujiman itu Prof Sujiman yang Iya, sudah terkenal buahnya ya. itu Orangnya Kediri itu orang Kediri. dia orang sendiri. Kalau ada tanaman sampai kasih urin terus menerus, itu bahkan cepat berbunga dan berbuah. Loh, kan aneh gitu. Sebenarnya nggak aneh karena kandungan urin itu ada nitrogennya banyak. Nah, kalau Pengganti banyak pupuk lah. nitrogen, iya seperti akhirnya kita memberikan pupuk alami ke tumbuhan tersebut sebenarnya. Berarti buang urin di situ aja. Pengganti pupuk gitu logikanya. Ini Ustaz, masuk kate ngoyo nang kono. Kan ditampung dulu baru dibuang ke situ, Ustaz. Itu pernah ada yang mempraktekkan itu nggak? Pampers dijadikan pengganti pasir. Ikut ya apa? Dicacah atau Iya, utuh seperti itu apa gimana? Pernah nggak? auto seperti itu kemudian diproses lagi, dihancurkan supaya seperti tanah, Ustaz. Nah, kalau sudah seperti tanah, nanti digunakan menggantikan tanah seaslinya menjadi menggunakan pampers tadi, ataupun nanti bisa disiasati digabung saat atau menggunakan bahan yang lain gitu. Di internet insya Allah ada, Ustaz. Cuman saya belum pernah nyoba sih, Ustaz. Belum ya. Hmm, hmm. Tapi sudah ada itu. Melakukan seperti itu sudah ada. Ada Ya, lagi, ya, Ustaz? ya. Sementara itu dulu lah. Mungkin ada Oke, siap. pesan-pesan sebelum Ya, mungkin ditutup? ada yang mau bertanya, Ustaz. Mungkin ada yang mau Iya. bertanya kan? So, ada yang nanya nggak anak-anak? Nggak ada ya. Pengganti pasir nggak ada. Tidak ada yang. Nggak ada, Ustaz. Ya udah, mungkin itu saja. Terima kasih ilmunya tentang lingkungan. Semoga sehat selalu, anak-anak juga semoga sehat selalu. Nanti segera masuk sekolah lagi. Ingat kalau memang harus menanam, ya menanamlah gitu loh. Jangan takut untuk menanam, apalagi menanam kebaikan, menanam pohon itu bagus sekali. Di rumah yang sudah punya tanaman, tolong dirawat sebaik mungkin. Kenapa? Karena ingat bahwa yang menghasilkan oksigen itu adalah tumbuhan. Gitu? Kalau tumbuhan menghasilkan oksigen yang kamu bisa untuk hirup dan hidup, maka berterima kasihlah yang banyak pada tumbuhan tersebut.
Kalau nggak ada izin Allah juga kan nggak mungkin. Apakah kamu kalau nggak ada oksigen bisa hidup? Nggak bisa. Biasanya beli dalam satu tabung 500.000 sampai 1 juta. Bertahan hanya beberapa jam. Bayangkan, Allah sudah menciptakan pohon, tumbuhan untuk menghasilkan oksigen supaya kalian bisa hidup. Jadi, tolonglah perbanyak menanam pohon supaya kita tetap bisa bernafas, bisa hidup dengan adanya oksigen. Terima kasih, mantap. Terima kasih Sama-sama. Ustadz Yogi. Sudah ya? Ada lagi ada pesan-pesannya? Siap. Ada lagi Tetap pesan-pesannya? jaga kesehatan, ya. Ikut Germas, Gerakan Masyarakat Sehat, PS apa itu tadi? Perilaku hidup sehat, bersih, ya. Jangan lupa sering-sering cuci tangan dengan air mengalir. Keluar jika terpaksa menggunakan masker, ya. Sering-sering mandi, jaga jarak, social distancing. Itu aja cukup. Nah, terima kasih. Terima kasih. Salam bumi. Pasti lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.